Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber, semangat sukses. Jumpa lagi dengan Kang Santri. Pada kesempatan kali ini Kang Santri akan buat video tentang hati-hati dengan peringatan atau pelanggaran aktif pada YouTube. Sebelum ke video, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang belum subscribe, nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Sebelum kita bahas peringatan atau pelanggaran yang aktif di dalam YouTube, kita terlebih dahulu harus tahu jenis pelanggaran yang ada di dalam YouTube. Di dalam YouTube itu ada dua jenis pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran yang mengakibatkan konten sampai dihapus. Yang kedua adalah pelanggaran yang tidak sampai konten tersebut itu dihapus. Untuk pelanggaran yang pertama yang mengakibatkan sampai konten tersebut dihapus, sebagaimana konten yang berisi tentang pelecehan atau cyberbullying, yang berisi tentang membuli, menghina, mengolok-olok orang lain, itu berakibat pada konten tersebut akan dihapus. Kemudian yang kedua, konten yang berisiko atau berbahaya. Maksudnya adalah di dalam konten tersebut berisi tentang adegan-adegan yang berbahaya, yang bisa menyebabkan orang itu meniru dan lain sebagainya, itu tidak diperkenankan dan bisa dihapus oleh YouTube. Kemudian yang ketiga dari jenis pelanggaran yang mengakibatkan konten bisa dihapus adalah konten yang berisi tentang ujaran kebencian, mengajak orang lain untuk membenci seseorang, itu juga berakibat pada konten tersebut itu bisa dihapus. Selanjutnya yang keempat dari pelanggaran yang mengakibatkan konten dihapus adalah konten yang berisi tentang organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan, itu juga mengakibatkan konten tersebut dihapus atau video itu bisa di-take down oleh YouTube. Terakhir, konten yang berisi tentang kekerasan atau vulgar, pornografi, itu juga dilarang oleh YouTube dan bisa di-take down oleh pihak YouTube. Ini adalah contoh-contoh dari pelanggaran yang pertama yang bisa mengakibatkan video tersebut di-take down oleh pihat YouTube. Kemudian jenis pelanggaran yang kedua adalah tidak sampai dihapus videonya, tidak sampai di-take down. Sebagaimana video yang berisi tentang klaim hak cipta, videonya itu ada klaim hak cipta, itu tidak sampai dihapus. Hanya saja pendapatan dari iklan pada video tersebut nanti masuk kepada si pemilik video asli. Rugi kalau di dalam channel kita itu ada video yang terkena klaim hak cipta. Sebaiknya kita urus, kita benarkan dulu, kita hapus klaim hak ciptanya. Itu ada ya solusi mengatasi klaim hak cipta. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya, nanti linknya akan saya sertakan di bawah video ini. Kalian bisa lihat, silakan diklik. Ini adalah jenis pelanggaran yang kedua, yaitu tidak sampai dihapus videonya. Dari sini kita paham bahwasanya dari dua jenis pelanggaran tersebut, itu yang nomor satu sampai dihapus, berarti pelanggaran tersebut kategori pelanggaran yang berat. Dan jika sudah masuk pada pelanggaran yang berat, maka akan ada hukumannya, yaitu ketika sudah di-take down. Untuk peringatan atau pelanggaran yang pertama, itu hukumannya kita tidak bisa upload, tidak bisa melakukan live streaming selama 1 minggu. Tapi kalau kita ulangi lagi dalam masa aktif, karena pelanggaran pertama itu memiliki masa aktif yaitu 3 bulan atau 90 hari. Di dalam 3 bulan itu kita dilarang melakukan pelanggaran lagi. Jika kita melakukan pelanggaran yang kedua kalinya, maka hukumannya itu lebih berat. Yang awalnya itu cuma 1 minggu kita tidak bisa upload, kita tidak bisa melakukan live streaming dan lain sebagainya. Untuk pelanggaran yang kedua itu 2 kalinya. Kita tidak bisa upload selama 2 minggu, tidak bisa melakukan live streaming 2 minggu, dan juga masa aktifnya itu ditambah. Yang awalnya itu 3 bulan nanti akan menjadi ketambahan 3 bulan lagi, alias 6 bulan atau 180 hari. Lama sekali. Lebih parahnya lagi kalau kita melakukan 3 kali secara berturut-turut dalam masa aktif, maka channel kita bisa di-take down. Bukan kontennya yang di-take down ya, tapi channelnya dihapus, diblokir oleh YouTube dan tidak aktif lagi. Ini hemat sekali. Iya, kalau channel kita baru alias baru bikin
belum ada subscribe-nya masih sedikit, penontonnya masih sedikit. Tapi bayangkan kalau sudah banyak subscribernya, kemudian viewernya juga bagus, dan bahkan juga sudah berpenghasilan, kalau dihapus ya alam, selesai sudah channel kita. Dan solusinya adalah kita harus buat lagi, memulai lagi dari awal, dan ini sangat disayangkan. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam masa aktif pelanggaran. Kalau kita sudah berbuat pelanggaran 1 kali, jangan sampai diulangi 2 kali, apalagi 3 kali. Kenapa saya kok bicara begini? Karena saya sudah pernah merasakan sendiri, sudah mempraktekannya sendiri. Pertama, saya sudah pernah melakukan pelanggaran 1 kali. Saya juga pernah mencoba melakukan pelanggaran 2 kali dalam kurun waktu yang mana pelanggaran itu masih aktif. Dan setelah itu saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Ini bisa berbahaya sekali jika saya melakukan pelanggaran sampai 3 kali berturut-turut. Otomatis channel saya akan dihapus, yaitu channel saya yang pertama. Dan alhamdulillah channel saya yang pertama ini sudah dimonetisasi dan juga sudah gajian. Untuk video selanjutnya saya akan share bagaimana cara monetisasi, bagaimana cara cepat monetisasi, bagaimana cara cepat untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Silakan simak channel ini, silakan simak video-video yang saya share. Semoga saya bisa konsisten untuk berbagi sesama para YouTuber, karena saya sendiri sempat down, sempat pesimis, putus asa, bahkan saya sempat berhenti pula untuk nge-YouTube dikarenakan satu ya minimnya ilmu, kemudian dikarenakan lagi selain minimnya ilmu juga minimnya modal, pengen ikut kelas tapi tidak ada. Oleh sebab itu munculnya channel ini disebabkan karena ketidakmampuan saya untuk mengikuti kelas, dan saya belajar secara otodidak dari banyak channel yang ada di YouTube. Banyak sekali YouTuber yang menge-share tentang ilmu per YouTubean, baik itu yang melakukan dengan teknik cara-cara yang putih, cara-cara yang lurus, atau dengan cara-cara pintas, cara-cara hitam mereka menyebutnya, itu tidak masalah. Yang penting kita bisa mengambil hikmah, mengambil ilmu dari mereka. Yang baik kita praktekkan, yang tidak baik tidak usah kita ambil. Dari sini semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber, semangat, sukses.